lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasada Selupa 12. Gila. Ini aku rekaman tepat setelah aku nonton episode 29 yang ternyata benar-benar membagongkan. Ada fakta membagongkan yang membagongkannya adalah karena ada fakta membagongkan yang diungkap di episode 29 ini. Jadi mumpung nih kepalaku masih fresh, aku langsung rekaman aja. Ini aku juga buat ini buat catatannya dadakan sih. Biasanya aku kan buat catatan untuk episode untuk bahasa singkat itu benar-benar harus aku nonton berapa kali dulu. Ini aku harus buat catatannya nih. Untuk aku masih bisa aku nonton secara detail, kayak aku nonton detail sekali nonton tapi detail, dan aku bisa baca catatan ini meskipun ya rada singkat ya. Jadi mumpung masih fresh, aku bakal langsung bahas saja Kamen Rider Kids episode ke-29 dan episode ini dimulai dari seperti sebelumnya, yaitu jadi narasi singkat dari kubu Yamato yang mungkin ini si Archimedel yang ngomong ya, perihal kayak ya kelanjutan dari JGP yang mereka selenggarakan, yang dimana sudah 2 edisi berarti itu kan, yang JGP yang gagal karena aksinya Ace. Pertama ya misalnya kayak JGP yang Yamato Kamen Rider Festival gagal karena debutnya karena Kids yang pakai bus Mark II. Lalu selanjutnya Sengoku Game yang gagal karena Kids yang dapat form baru lagi, yaitu Laser Boost. Jadi kayak di sini kayak biasanya ada momen di mana kubu Yamato mulai struggle. Nih udah 2 kali panjang JGP gagal terus ya, gagal maning. Dan di sini ya juga ini ada detail kecil sih ternyata, di mana ternyata terungkap di mana si Archimedel ini kayak bisa dibilang kayak nanam lagi para Yamato setelah si Jama Garden itu dihancurin sama Beroba. Ternyata kan di sebuah kayak tanah lapang kosong gitu. Ini kayak tempat yang paling khas dipakai buat syuting Kamen Rider sih. Yang aku paling ngerti itu tempatnya sama kalau di Kamen Rider Saber, yaitu tempat debutnya Kamen Rider Psycho X Workman. Aku ingat banget itu. Ya tempat syutingnya pas debut Kamen Rider Psycho X Workman di Kamen Rider Saber. Terus kalau di Revise itu kalau nggak salah itu pernah dipakai di movie Battle Royale, di movie Battle Familia waktu battlenya trio Igarashi lawan Kamen Rider Daimon. Itu tempatnya ikonik banget sih pokoknya. Dan ini juga kalau di Kids pernah dipakai itu waktu debutnya Kamen Rider Geyser, waktu lawan Kamen Rider Bava, Yamato Form. Di sini juga tempatnya. Dan ternyata di tempatnya dipakai lagi, dan kali ini dipakai buat bisa dibilang kayak kayak taman darurat lah bisa dibilang buat si Archimedel itu melahirkan menanam Yamato baru. Dan ini muncul Yamato baru tapi aku belum tahu namanya ya. Ini aku memang bener-bener baru nonton, aku belum tahu nama Yamatonya apa. Ya udah aku langsung rekaman, maksudnya biar apa yang di kepala ini bener-bener bisa tersampaikan secara bener gitu, daripada aku nunda-nunda. Dan dan misalnya kalau ada yang sudah tahu nama Yamatonya, share tulis aja di kolom komentar ya. Jadi kayak aku ini kan aku bener-bener sesuai dengan first impression, aku langsung rekaman soalnya, jadi aku belum tahu namanya, mohon maaf. Dan lanjut lagi ke bagian ini, mungkin kayak sekedar kayak penggambaran singkat lah dari para trio rider utama JGP, yaitu yaitu Neon yang mulai ya biasanya ngevlog lagi dan dia ngomong kalau hari ini ada hari ulang tahunnya, di mana ulang tahunnya ada tanggal 1 April. Ulang tahunnya bertepatan dengan April Mop. Kocak juga ya. Ya, ini mungkin detail kecil tapi cukup unik sih. Ulang tahunnya tanggal 1 April bertepatan dengan April Mop. Dan di sisi lain ada Kewa sama Neon lagi. Kewa sama tuh berantakan juga itu. Ada si Kewa sama Ace yang bisa dibilang kayak lagi nyarikan hadiah ulang tahun buat Neon ya. Ya itu cuma ada percakapan kecil aja sih perihal kayak reaksinya kayak Ace yang agak sedikit heran gitu, kok Kewa itu nggak kaget begitu dia Kewa pas tahu rahasianya Ace. Dan ya Kewa ngomong ya Ace tetaplah Ace, berapa harus kaget. Simpro sekali gitu rasanya. Dan pas mereka lagi nyari hadiah, tiba-tiba ada Yamato nyerang. Dan ini Yamatonya unik sih, cukup unik karena Yamato di sini berpakaian seperti kayak seorang matador gitu, sambil bawa kain merah.
dan si Kewa otomatis ngejar karena kan Jamatonya otomatis bikin keributan. Ada monster kayak gitu ya kalau di tempat umum ya otomatis bakal ribut kan, ya udah dikejar sama si Kewa. Pas dikejar si Ace-nya tuh kayak ngejarnya telat gitu loh, kayak ngejarnya telat. Pas dia Kewa udah rada jauh tiba-tiba muncul ini apa batas jamar area. Loh, ini kok tiba-tiba ada jamar area, ternyata si Kewa digiring. Itu kayak perangkap bagi para Kamen Rider lah, bisa dibilang dibuat sama kubu Yamato, kubu gerilya anti Kamen Rider. Aku sebetulnya gitu ya bisa dibilang ya. Dimana di sini ternyata itu adalah rencana dari game buatannya Michinaga. Jadi di sini yang buat game di roda ketiga JG Yamato Grand Prix ini bukan Peroba tapi si Michinaga. Dia buat gamenya apa namanya? Tokyo Game ya. Nah, aku lupa coba gimana kalau bahasa Jepang, tapi bullfighting kalau sedangkan dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kayak permainan bertarung lawan banteng. Jadi kayak simpelnya sih kayak permainan matador, di mana seorang matador bertarung lawan banteng yang di hadapannya. Nah, di mana di sini matador itu adalah para peserta dari kubu Yamato Grand Prix. Sementara bantengnya ya para Kamen Rider-nya ini. Dan ini dibagi jadi 3 pertandingan ya. Yang pertama adalah Kamen Rider Tycoon lawan Rook Yamato. Kedua itu ini kalau jadwalnya ya, jadi kayak yang rencananya si Peroba. Terus peran yang kedua itu adalah Kamen Rider Nago lawan Bishop Yamato. Dan peran yang ketiga Kamen Rider Kids lawan Yamato baru yang dibagikan sama si Archimedel. Dan juga ini juga detail yang cukup unik sih, karena tempat battle-nya itu bener-bener khas banget asli. Ini kalau bagi yang ikuti serial Kamen Rider pasti ngerti lah ini tempat apa. Ini tempatnya sama dengan yang dulu dipakai di Kamen Rider Build, yaitu pas pertandingan wilayah antara Seito sama Toto. Yang pasti deh waktu trionya Build Cross sama Gris lawan ini Engine Bros, Remocon Bros sama Kamen Rider Rogu. Ingat banget aku itu. Tempatnya di situ juga dan pengambilan gambarnya sama pula gitu. Kayak callback ke zamannya aku nonton Build aja rasanya. Dan ya ini kalau pertandingan aku singkat aja ya, karena memang nggak terlalu banyak detail yang baru lah dari pertandingan itu. Cuma ada satu sih dimana kayak ada semacam kayak duri-durian tiba-tiba keluar di area pertarungannya, dimana itu karena memang siasatnya kubu Yamato buat bisa dibilang kayak mempersulit lawannya lah. Jadi ya konteksnya memang 1 lawan 1, tapi bisa dibilang kubu Yamato yang ada di balik layar itu juga ikut bantu. Jadi kadang-kadang mereka curang gitu, jadi kayak siasat curangnya mereka lah. Ya pada akhirnya ya karena hal itu si Kewa kalah karena ya permainan curang kubu Yamato. Dan alasannya apa? Mereka ngomong kalau nggak ada yang ngomong kalau itu pertandingan 1 lawan 1. Anjir, bener-bener ciri khasnya kartanya suka main curang itu kalimatnya. Padahal kalau melihat reaksi Michinaga itu kayak aku lihat sekilas ya, dia itu kayak sebenarnya nggak mau kalau ada kecurangan kayak gitu. Dia pengennya bertarungnya secara ya semestinya. Jadi kayak ini game buatannya dia dan dia nggak mau ada yang ikut campur aslinya. Cuma ya melihat mereka tuh udah unggul 1-0 lah bisa dibilang ya. Ya mereka ya dia ya oke lah terima aja. Dan ya padahal si Kewa jadinya di penjara lah sama kubu Yamato karena ya dia kalah. Dan di sini ya sambil jadinya kayak mereka juga sekalian mengumumkan kalau pertandingan berikutnya bakal dimulai 3 jam lagi. Dan pertandingan berikutnya itu adalah Kamen Rider Nago lawan Bishop Yamato. Dan ini memang kenapa kok si Neonya ditempatkan di pertandingan kedua. Ini ada hubungannya dengan rencananya si Peroba. Nanti aku jelasin lah. Karena ini berhubungan dengan hal membangkangkan yang aku singgung tadi di awal ini berhubungan ini loh. Hal ini berhubungan dengan hal membangkangkan yang aku singgung tadi di awal video. Yang ngomongnya belibet aja gara-gara aku bener-bener terlalu excited. Ya terus dan perihal satu hal lagi ini ada yang akhirnya aku tunggu yaitu perihal Neon akhirnya ketemu langsung sama Kyun, bener-bener aja dalam hal ini ketemu langsung, di mana Neon itu tahu kalau orang yang selama ini bisa dibilang kayak ngeceng-cengin dia itu adalah si Kyun. Dan aku kiranya si Kyun yang bakal ngungkap duluan, ternyata Neon yang ngungkap dulu. Dan lucunya si Kyunnya malah kaget loh begitu. Pas Neon tanya, kamu itu Kyun kan? Dan pas si Neon naik itu malah Kyunnya kaget. Kok bisa gitu loh.
dan ada sedikit pertengkaran kecil ya dibilang ya, karena ya perihal ini apa bisa dibilang kayak si Neon yang kayak nggak terlalu suka sama sikapnya Kyun gitu, dimana kan Kyun itu kayak punya kepribadian lembut kalau dia ngomong lewat surat yang biasanya yang jadi media dia untuk komunikasi sama Neon dari jarak jauh. Tapi kalau ngomong langsung dia kan agak rada sarkas orangnya. Rada sarkas, jadi kan cenderung rada kasar secara omongan gitu. Dan itu membuat Neon kayak rasa gak nyaman, kayak risih dia. Kami itu sebenarnya tuh sifatnya gimana sih? Ya kayak si Neon tuh merasa kayak gitu. Dan ini juga kayak ditanyakan sendiri sama si Kyun. Dia tuh merasa kayak kalau dia tuh ini memang unik sih Kyun tuh kalau ketemu sama, kalau ngomong lewat jarak jauh kayak komunikasi jarak jauh, dia bisa ngomong secara leluasa sama Neon. Tapi kalau ngomong langsung di hadapannya Neon, dia kayak kayak bingung harus bersikap gitu loh. Akhirnya kocak jadi seperti Kyun. Lihat sikapnya itu kayak berasa kocak gitu, kayak ya gimana ya? Berasa kayak orang deketin gebetan, kayak dia ngomong sama gebetannya anggapannya lewat telepon lah atau mungkin lewat media sosial, entah itu WA atau segala macamnya, WA, IG segala macam, kayak ya kontak-kontak lewat komunikasi jarak jauh bisa ngomong luas gitu. Tapi kalau ngomong langsung hadap-hadapan ngomong langsung gitu grogi gitu. Ini tipikal kayak gitu sih kalau aku lihat, dan entah kenapa aku lihatnya kocak sih. Dan di bagian ini dia tanpa sengaja ketemu sama ayahnya Neon, jadi si Kurama. Dan ya tapi ternyata di sini unik ya, ternyata si Kyun itu nggak tahu loh kalau orang di hadapannya adalah si Kurama. Jadi dia ini bisa dibilang pertama kalinya si Kyun itu ketemu sama Kurama. Aku kira kayak gini loh, Kurama kan udah tahu kalau ternyata Kyun itu adalah orang yang jadi supporternya Neon. Nah, aku kira selama ini ya, itu si Kyun itu juga udah tahu soal itu. Ternyata dia belum tahu sama sekali loh. Dan perihalnya dia ketemu kan di tempat toko bunga kan. Jadi kan di mana Kurama ini sedang beli sebuah karangan bunga. Di mana si Kyun juga sempat tanya, "Kak, ini karangan bunga ini kenapa nggak diberikan langsung ke anakmu? Ini kan hari ulang tahun anakmu." Dan ya perihal hal lain juga terus juga ya percakapan soal kenapa si Kurama kayak mengizinkan Neon untuk ikut JGP lagi, untuk ikut DGP. Itu diungkap juga kan karena ya kan Neon kan pengen menginginkan cinta sejati kan, dan bisa dilihat si Kurama itu mendukung hal itu. Dia ngomong bahwa berbeda dengan istrinya atau ibunya Neon yang bener-bener kayak overprotective banget ya. Tau lah kalau ibunya Neon kayak gimana pas awal-awal serial lagi berjalan kan udah kelihatan banget ibunya kayak gimana kan, kayak terlalu overprotective, kayak bener-bener dia tuh cuma pingin anaknya tuh ya apa mungkin anaknya tuh dia nggak mau peduli dan hanya pingin mengedepankan egonya dia buat anaknya ya kayak gitulah. Dan bisa dibilang si Kurama ini kurang setuju sama pemikiran sempit dari istrinya ini. Dia pingin anaknya bisa punya pemikiran sendiri lah ya, tipikal suportif tapi juga sekaligus kayak pingin anaknya mandiri gitu loh. Dan dia singkatnya terus juga pas bagian di mana si Ace itu kayak mungkin lebih ke seperti kayak menyelidiki soal misterinya si Neon ya, perihal kenapa kok Neon itu kayak ini loh. Neon kan juga sebelumnya sempat dikasih tahu kalau bakal ada semacam perayaan ulang tahun bagi Neon dari pihak DGP kan, terutama si ini dari Sumori sama Kirami sih. Kirami uniknya juga ikut kayak dia ikut merayakan lah ulang tahunnya Neon. Dan di sini entah kenapa aku lihat ini detail kecil aja. Kirami agak kalem sih di menurutku. Dia mulai sedikit agak kalem dari sebelum ini. Makin jelas aja hujannya. Masanya aku buka jendela biar gak panas ya, malah hujannya tambah deras anjir. Sorry ya di depan rumah aku hujan soalnya. Dan soal Kirami tadi ini, si Kirami entah kenapa sedikit lebih kalem sih di sini. Dan pas lihat dialog percakapan singkat antara si sama Neo ya, dimana kayak bertanya-tanya, kok ini kan hari ulang tahunmu, kenapa kamu kok kayak kelihatan gak bahagia. Di situ kayak si Kirami kayak tiba-tiba melihat kayak merasa kayak ada bumbu-bumbu asmara antara sama Neon. Astaga, imajinasimu loh. terlalu imajinatif nih si Kirami. Tapi lucu aja sih aja. Detailnya kecil tapi kenapa bikin ngakak deh bahkan itu. Dan ayo saya balik lagi ke perihal S yang nyeri dikit ya. Dia
dia kemudian lihat video soal ini apa namanya soal penculikannya Neon 11 tahun yang lalu ya, waktu dia masih kecil. Dan kemudian dia itu juga berada di tempat yang notabene adalah tempat di mana Neon disekap dulunya. Dan pas dia masuk ke dalam, nggak sengaja dia ketemu sama Kosei Kurama yang kayak sedang naruh karangan bunga gitu di tempat tersebut. Nah, ini gerak-geriknya si Kosei Kurama ini agak aneh. Kalau itu memang karangan bunga untuk ulang tahun anaknya, kenapa kok ditaruh di situ? Itu kayak bisa dibilang kayak cara seseorang buat inilah. Kalau naruh karangan ini biasanya aku lihat dari film-film di Jepang ya. Kalau naruh karangan dan juga film-film luar biasa. Kalau naruh karangan bunga ini kayak enggak tahu ya, pakai dari beberapa cerita yang udah aku baca ini maaf ya, ini referensi cerita. Soalnya ini kebiasaan orang kalau naruh karangan bunga di suatu tempat, bukan di ya, kayak karangan bunganya bukan diberikan ke orang, tapi kayak ditaruh di satu tempat, entah itu di pinggir jalan lah, atau mungkin di tempat manapun, di bangunan apapun, itu kayak seperti semacam simbol lah, kayak ini kayak apa ya, kayak perlambangan yang dari yang namanya kayak suasana berkabung gitu loh. Nah, aku merasakan hal itu jujur pas aku lihat bagian ini loh. Ini kok si Kosei Kurama naruh karangan bunga di situ, ini kok adanya gak beres gitu. Aku merasa kayak ini kayak suasananya bukan suasana ulang tahun, tapi kayak suasana berkabung gitu loh. Kok wah, ini adanya gak beres ini. Aku awalnya pas bagian itu aku mau ngekik dulu, aku takutnya, aku nggak mau berpikir terlalu jauh, aku mau ngikuti alur ceritanya, tiba-tiba di endingnya kayak gitu. Nah, tapi lanjut dulu di bagian itu. Dan dia kan singkatnya si Kosei Kurama ketemu sama si Ace kan, dan jadinya kayak karena melihat si Ace itu kayak terlalu menyelidiki yang terlalu dalam, dia kayak kasih peringatan, kayak misalnya kayak kasih peringatan lah ke si Ace kalau dia nyari tahu lebih jauh lagi, Ace itu bakal diancam dengan keikutsertaannya dalam DGP itu bakal dicoret dengan mewenangnya si Kosei Kurama sebagai sponsor DGP. Jadi kayak digertak lah jadi bilang si Ace itu. Tapi ya ya gak gentar, dia ngomong ya aku juga itu ya, dia juga bukan berarti dia nyedihkan itu bukan berarti dia kayak ikut campur urusan keluarga orang, dia cuma kayak pengen tahu aja, kayak kepo aja dia. Dan setelah itu ya si Ace ketemu sama si Neon dan dia kayak membeberkan semua yang sudah dia ketahui soal rahasia Neon, dan dibenarkan sama si Neon karena ya ternyata hari dimana Neon diculik itu adalah hari yang sama dengan hari ulang tahunnya dia. Makanya ini menjawab kenapa kok Neon kayak murung padahal itu di hari ulang tahunnya, karena hari ulang tahunnya itu dirasa adalah hari yang bahagia, tapi juga sekaligus tidak bahagia di saat bersamaan di saat bersamaan bagi si Neon. Ya bahagianya karena kan itu ada hari jadinya dia, hari kelahirannya dia. Gak bahagianya karena dia punya kenangan, punya trauma masa lalu dari yang dia rasakan di hari ulang tahunnya dia itu. Dan ya setelah ngomong itu ya sebenarnya kayak peringatan pertandingan kedua dari pertandingan Yamato Grand Prix di berbunyi, dan tiba-tiba di hadapannya Neon sama Ace ada si ini Yamato yang pakai kostum matador dan langsung giring si Neon ke tempat dimana pertandingan kedua dimulai. Nah, tapi pas Neon mau masuk ke areanya langsung dihentikan sama si Ace. Dia ngomong kenapa? Si Ace merasa kalau dia itu punya firasat buruk soal ini, makanya akhirnya dia nggantikan posisinya si Neon. Nah, hal ini ya bisa dibilang kayak kubu Yamato merasa, terutama si Beropa ya, kayak merasa risih gitu loh. Karena ya kelihatan banget kalau penempatan Neon di pertandingan kedua ini benar-benar dikhususkan bagi mereka itu untuk bisa dibilang menghancurkan si Neon gitu aja. Kayak kelihatan banget lah di episode ini benar-benar kelihatan banget kalau si kubu Yamato ini benar-benar ngincer Neon banget loh. Maksudnya kayak pengen menghancurkan Neon, menghancurkan kebahagiaan Neon lah intinya. Dan ya udah di sini akhirnya pertandingannya awalnya harusnya Kamen Nago lawan Bishop Yamato, ganti Kamen Kids lawan Bishop Yamato. Dan di sini muncul Kamen Kids Magnum Ninja Form. Dia dapat ninja bakal dari mana? Ternyata ini ninja bakal si Kewa yang tergeletak begitu aja di arena. Ini tergeletak gak ada yang ngambil gitu katanya. Ada ini, nah kenapa ya? Aku mikirnya kayak ini tergeletak kayak gitu gak ada yang ngambil lah masalahnya. Dan ya
pakai Magnum Ninja itu ternyata Yamato-nya masih tetap kewalahan. Ini benar-benar gila sih. Dan kemudian tapi munculnya cuma bentar sih si Magnum Ninja Form ini. Setelah itu si Ace itu pakai boost mark tuh. Nah aku cukup bersyukur sih. Jadi sekalipun si Kamen Rider formnya udah sampai laser boost mark tuh masih tetap kepake loh. Jadi ini aku merasa aku bisa sedikit berpositif thinking lah, karena kalau form ini bakal setidaknya bakal muncul beberapa kali lah meskipun nggak banyak. Jadi kayak kayak bisa kayak tipikal kalau Rider sebelumnya kayak gitu si Kamada Kabuto sih yang notabene kayak benar-benar memakai semua formnya. Jadi kayak form sebelumnya ini yang form awalnya dia itu benar-benar dimanfaatkan digunakan semaksimal mungkin, dan dia baru ganti form kalau sudah mentok. Jadi kayak mungkin Kamen Rider bakal dikonsepkan kayak gitu, maka dia pakai boost mark dulu gitu. Ya udah tahu kan kalau boost mark itu punya efek samping di mana penggunanya itu bakal langsung kena efek jet lag, efek ngantuk gitu loh. Tapi di sini dia tetap pakai. Nah pas pertarungan si Yamato-nya, si Bishop-nya itu udah terdesak, tiba-tiba si Beroba menginterupsi pertarungannya itu dengan membeberkan fakta soal Kurama Neon. Oke, dan itu fix semua orang yang dengar itu, terutama Ace sama Kewa kaget otomatis, dan Kewa juga kayak agak shock. Dan Ace ini yang setelah mendengar hal itu, tiba-tiba dia ngamuk, dia langsung berubah jadi laser boost dan langsung nyerang si Bishop Yamato secara membabi buta. Ini bukan si Ace-nya lepas kendali ya. Jadi kayak merasa marah. Jadi kayak dia menyerang ini benar-benar kelihatan banget kalau Ace itu nyerang si Bishop Yamato dengan penuh amarah gitu loh, karena sesuatu. Dan ini aku masih nonton tuh bingung nih, marah kenapa nih si Ace, kok tiba-tiba Ace bertarungnya kayak membabi buta kayak gini. Di scene berikutnya terjawab, di mana si Neon tiba-tiba dapat pesan kalau dia tuh harus datang ke ruang sponsor, di mana di situ ternyata banyak hadiah ulang tahun buat dia. Nah pas bagian dia tiup lilin, tiba-tiba ini boneka-bonekanya sebenarnya boneka dari penggemarnya dari masa depan ya, kayaknya loh ya dari suara-suaranya itu. Tiba-tiba dia para pendukungnya yang kayak ngasih ucapan selamat, tiba-tiba malah ngata-ngatain dia, kayak ngata-ngatain, nyumpahin si Neon. Dan di sini terungkap ada suara si Beroba soalnya di situ. Dan ada suara-suara yang kayak ngehujat si Neon, ada suara Beroba di mana dia ngomong kalau ternyata ini adalah fakta membangkangkan yang aku bilang di awal video tadi, yaitu Kurama Neon adalah anak dari hasil dari Dewi Pencipta. Tapi lebih dari itu, dia terlahirnya karena menggantikan posisi dari anak sebenarnya dari Kosei Kurama yang tewas 11 tahun yang lalu. What the hell? Begitu itu, aku langsung, doa, aku sampai doa selama beberapa detik anjir gara-gara itu. What the hell? Dan anak itu ternyata bernama Kurama Akari. Dia yang sebenarnya adalah anak dari Kosei Kurama. Jadi Kurama Neon ini adalah anak pengganti bisa dibilang. Jadi cerita sebenarnya pada saat penculikan dari penculikan dari anaknya Kosei Kurama 11 tahun yang lalu itu, sebenarnya itu ini cukup kelam sih sebenarnya kalau bicara rahasianya, karena ternyata dalam penculikan itu anaknya itu terbunuh. Si Kurama Akari ini ternyata tewas di tangan penculiknya, dan ya hal itu membuat misalnya kayak Kosei Kurama dan juga istrinya itu benar-benar depresi. Dan karena hal itu akhirnya dia bisa dibilang kayak menjalin kontak dengan pihak Desire Grand Prix, dan dia mengajukan desire berupa dunia di mana anaknya yaitu Neon bisa hidup kembali dan hidup bahagia, bisa hidup kembali lah intinya. Jadi kayak kesannya yang kayak mengubah kenyataan lah jadi intinya. Ini aku agak bingung ya, tapi lebih kayak mengubah kenyataan di mana orang-orang kan sebelumnya tahu kalau namanya itu ada, kalau anak dari Kurama Kosei ini adalah Kurama Akari kan. Tapi hal itu diubah karena desainnya dari Kurama Kosei. Jadi orang-orang itu tahu kalau gini loh. Fakta aslinya itu anak dari Kosei Kurama itu adalah Kurama Akari, yang dimana Kurama Akari sudah tewas 11 tahun yang lalu pada saat dia diculik. Tapi hal ini diubah karena si Kosei Kurama mengajukan desire
ke pihak DGP, dalam hal ini si Niram, sebagai bagian dari persyaratannya dia itu untuk menjadi sponsornya DGP. Dan akhirnya terciptalah semacam kayak realita baru, di mana di realita baru ini anaknya dari Kose Kurama itu adalah bukan Kurama Akari tapi Kurama Neon, di mana si Kurama Neon ini dia berakhirnya diketahui selamat dari insiden penculikan itu karena pihak Kurama Foundation ini memberikan uang tebusan, dan akhirnya si anaknya dibebaskan dan mereka bisa dapat happy ending lah hitungannya. Jadi kayak kasarannya ya, Kurama Neon ini adalah orang yang seharusnya itu nggak ada di dunia ini karena dia posisinya adalah pengganti dari Kurama Akari. What the hell? Bagian ini bener-bener bikin aku, bener-bener aku pusing jir. Tapi what the hell? Pusingnya karena ini faktanya terlalu membagongkan loh. Plot twistnya gila sih. What the hell? Ini aja jujur aku belum benar-benar recovery dari faktanya loh. Tiba-tiba kayak begini, dikasihkan begini, gila sih. Dan otomatis karena hal itu ya si Neo yang ini dikasih tahu hal itu sama si Beroba, secara gak langsung ya dia shock lah. Dan ini bukan cuma dia, maka si supporter si Jun juga kaget, gak nyangka kalau ternyata faktanya seperti ini. Dan gimana ya, ini benar-benar kayak ini melihat caranya kayak gini udah oke, fix. Ini si Beroba udah benar-benar brengsek sih asli. Kayak benar-benar gimana ya, caranya dia untuk melakukan hal ini benar-benar kayak dia itu pengen banget menghancurkan si Neon sampai benar-benar dia tuh sampai ke titik terendahnya gitu loh. Wah, ini benar-benar gila sih. Ya oke lah, si Beroba itu ada kata yang notabene pengen orang lain, pengen melihat manusia menderita, tapi ini udah benar-benar another level sih. Udah benar-benar brengsek sih sifatnya si Beroba ini asli. Wah, gila sih. Benar-benar sampai dibuat kayak sampai dia benar-benar kayak menghalalkan segala cara biar Neon itu terpuruk gitu loh. Wah, bener-bener astaga, aku kalau ini aku lagi rekaman ya, kalau lagi rekaman sumpah serapa aku ular semua ini. Dan ini juga lagi bulan puasa, dan aku gak mungkin juga aku meso-meso. Wah, gila sih. Dan ini alasan kenapa si S itu juga sampai bener-bener berdarah membabi buta, karena dia merasa kalau tindakannya Kubu Jamato ini benar-benar sudah menghancurkan benar-benar menghancurkan perasaannya Neon, dan dia nggak terima kan hal itu. Maka dia kayak berdarah benar-benar kayak dipenuhi amarah banget ya si S itu. Kayak dia gak akan memaafkan siapapun yang sudah menghancurkan perasaannya si Nako. Dan ya Kubu Jamato cuma bisa ketawa-ketawa sinis lah terutama si Beroba. Ya Beroba kan orang selicik dan juga sekejam itu. Emang bener-bener brengsek ini si Beroba nih. Dan ini juga semakin diperjelas dengan title di akhir episode, di mana segala cara bisa dilakukan untuk bisa memenangkan JGP. Buset, ini benar-benar jihad antagonis ya, notabene main licik, main curang, main manipulatif, dan juga benar-benar kayak nyerang mental. Wah, ini kalau dari segi kata menyebalkan, bahkan menurutku ini benar-benar lebih Beroba sebenarnya bakal jadi kata yang bahkan jauh lebih menyebalkan dibandingkan si Akaisi di kamar dari Vice deh, asli ya kalau menurutku. Dan lanjut ke preview episode berikutnya, di mana ya ini masih banyak soal Neon, yang gimana rahasia Neon ya, terlihat setelah dia tahu soal rahasia kelam dirinya yang benar-benar dia kayak udah benar-benar di titik terendah, di mana dia itu bisa kayak udah mental kayak mentalnya dia udah hancur gara-gara hal itu. Terus juga ya benar-benar fokusnya ke Nago sih, ke Neon banget sih, di mana kayak ada bagian di mana ini ronde ketiga ya, pertandingan ketiga dimulai, dan si Kamen dan Nago itu harus bertarung melawan si Jamato baru ini. Dan ada cukup unik ya, di mana di sini ada team up antara Kamen dan Nago sama Kamen dan Gyun. Mereka bakal team up, dan di sini si Kamen dan Nago pakai Big Boost Form ya. Aku ingat di pas awal-awal mereka awal si Gyun sama Neon ketemu kan, si Ki kan bawa kotak kado gitu kan, dimana kotak kado itu isinya ternyata bus bagel. Jadi mungkin bus bagelnya bakal dipakai di episode 30 nanti. Wah, oke lah,
mungkin gitu aja. Jadi kalau misalnya ada kurang atau mungkin ada teori baru, terus di kolom komentar lah. Ini bener-bener episode yang sangat gila sih, asli. Ini episode bener-bener aduh, nguras fisik, bener-bener nguras mentalku juga sih. Awalnya sih aku merasa nguras mental perihal kayak masa lalu yang Neo ya, notabene kayak dia merasa ulang tahunnya dia itu adalah halnya bahagia, hal paling bahagia sekaligus paling tidak bahagia di saat bersamaan. Karena ya jujur aja, jujur ya, singkat cerita, aku mengalami hal itu juga, tapi bukan karena diculik, tapi ada hal lain lah, notabene karena ya satu kata, pembulian. Makanya dan itu terjadi di hari ulang tahunku juga. Makanya aku merasa relate sama yang dirasakan sama Neon. Ternyata dikasih yang notabene gak kalah membagongkan. Astaga. Udah. Sekarang Neon nih kalau sampai Kewa dapat fakta membagongkan lagi, oke fix ini bener-bener sukses bikin. Iya tak kasih sukses bikin penontonnya kram otak sih. aduh. Gila sih, ini episode-nya gak kalah gila. Aku kira bakal cooldown dulu ya episode-nya, karena kan kemarin baca debut laser boost ya. Ternyata enggak loh, langsung masih gaspol dia. Wah gila sih. Oke, aku mau istirahat dulu. Ini rasanya nanti ya kan aku syutingnya kan habis apa? Biasanya kan habis asar kan. Ini aku habis asar aku langsung rekaman soalnya. Jadi ya nanti aku paling cepet sih nanti mungkin habis buka puasa aku habis salat tarawih aku bakal aku edit jadi besok, jadi insya Allah besok bisa aku langsung upload videonya di channel. Tapi ya sekali lagi perihal aku upload atau enggaknya bisa dilihat di tab community. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Bener-bener kram otak aku sekarang. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Like dan share video ini, kalian suka video ini, subscribe juga channelku kalian suka dengan apa di channelku kali ini, dan seperti biasa kirim kritik dan saran di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasandia 1412. Aduh.